Shalom semuanya. Apa yang terjadi di alam roh ketika kita berdoa sebelum meletakkan kepala untuk tidur? Sesungguhnya Alkitab telah mengungkapkan kebenaran luar biasa tentang hal-hal yang sebenarnya terjadi saat kita tidak lupa berdoa sebelum tidur. Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Pertama, kita sesungguhnya sedang mengaktifkan anaideia rohani. Yesus pernah membocorkan sebuah rahasia tentang doa yang hampir terdengar radikal. Ia menggunakan sebuah kata Yunani yang hanya muncul sekali dalam Alkitab. Anaideia. Secara harfiah, kata ini berarti tidak tahu malu atau bahkan kurang ajar. Kata ini muncul dalam perumpamaan di Lukas 11 tentang seorang pria yang nekat menggedor pintu tetangganya di tengah malam hanya untuk meminta 3 potong roti. Meskipun awalnya ditolak, pria itu terus meminta dengan anaideia, sebuah kegigihan yang tanpa basa-basi. Hingga akhirnya tetangganya bangun dan memberikan apa yang ia butuhkan. Disinilah letak kekuatan doa sebelum tidur, bahwasanya Anda sedang mempraktikkan sebuah anaideia rohani. Namun, di hadapan Tuhan, ini bukan lagi tindakan tidak tahu malu, melainkan sebuah keberanian iman yang luar biasa. Anda datang kepada Bapa bukan sebagai pengganggu di tengah malam, melainkan sebagai anak yang tahu bahwa pintu rumah Bapanya selalu terbuka dan persediaannya tidak pernah habis. Doa sebelum tidur adalah tindakan Anda menyerahkan daftar pekerjaan untuk esok hari kepada surga. Anda berkata, Tuhan, inilah kekhawatiranku, inilah kebutuhanku, inilah pertempuran yang menantiku besok. Aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu malam ini. Pikirkan seperti ini. Saat tubuh Anda beristirahat, roh Anda sedang memberi mandat kepada surga untuk memulai bekerja. Sementara Anda terlelap dalam damai, malaikat-malaikat mulai dikerahkan, solusi-solusi ilahi mulai dirancang, dan terobosan untuk esok hari sedang dipersiapkan di alam roh. Anda tidak hanya menutup hari, Anda sedang membuka jalan untuk kemenangan esok hari. Haleluya, amin. Selanjutnya yang terjadi lebih dahsyat. Kedua, sesungguhnya terjadi serah tugas jaga malam. Pemazmur Daud menutup doanya di malam hari dengan sebuah deklarasi yang bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah tindakan iman yang nyata. Dengan damai aku akan berbaring dan tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku tinggal dengan aman. Mazmur 4 ayat 9. Pikirkan betapa rentannya kita saat tidur. Kita melepaskan kendali total, tubuh kita paling tidak berdaya, dan pikiran kita berada dalam keadaan yang tidak bisa kita kontrol. Secara logis, malam hari adalah waktu yang paling menakutkan. Namun, doa sebelum tidur mengubah segalanya. Itu adalah serah terima tugas jaga secara resmi. Anda tidak hanya berharap akan aman, Anda secara sadar dan verbal menunjuk Panglima Belantara Surga sebagai penjaga malam Anda. Anda berkata, Tuhan, aku akan beristirahat sekarang. Aku menyerahkan pos jaga hidupku ke dalam tangan-Mu. Dengan doa itu, tidur bukan lagi sebuah lompatan ke dalam ketidakpastian. Tidur menjadi sebuah penarikan diri secara mantap ke dalam benteng perlindungan terkuat di alam semesta, yakni ke tangan Bapa, Sang Pencipta alam semesta.
Dengan doa sebelum tidur, Anda memasuki malam hari bukan dengan posisi rentan, melainkan dengan posisi aman di dalam perlindungannya. Sekarang, kita akan memasuki poin terakhir, di mana ini sangat mengejutkan. Ketiga, ternyata kita akan memasuki bengkel kerja ilahi untuk pemulihan jiwa. Tahukah Anda, salah satu tindakan pemulihan terbesar dalam sejarah terjadi saat manusia pertama tertidur lelap. Dalam Kejadian 2, Tuhan mengoperasi Adam yang sedang tidur untuk menyembuhkan masalah terbesarnya. Apa itu? Yakni kesendirian dengan menciptakan Hawa. Ini adalah sebuah pola. Malam hari adalah waktu Tuhan bekerja secara diam-diam untuk memulihkan dan membangun kembali. Nyatanya, setiap hari kita mengumpulkan berbagai sampah di hati, seperti kekecewaan, luka, dan kekhawatiran yang mengotori tanah hati kita. Doa sebelum tidur adalah undangan bagi Sang Tabib Agung untuk memulai operasi pemulihan darinya. Saat Anda berdoa, Anda sedang melakukan dua hal. Anda mencabut rumput liar kekhawatiran dan Anda menabur benih firman Tuhan dan damai sejahtera ke dalam jiwa Anda. Lalu, apa yang terjadi selama 7-8 jam berikutnya? Tuhan mengirimkan embun terangnya, seperti yang tertulis dalam Yesaya 26 ayat 19. Embun ilahi ini bekerja dalam keheningan malam, menyirami benih yang telah Anda tanam dan melakukan pekerjaan restorasi yang dalam di jiwa Anda. Inilah sebabnya, jika Anda mau berdoa sebelum tidur, Anda akan bangun bukan hanya dengan tubuh yang segar, tetapi juga dengan jiwa yang telah diperbarui. Sebuah perspektif baru, solusi kreatif yang muncul entah dari mana, atau sebuah kelegaan mendalam yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Itu bukanlah kebetulan, itu adalah hasil kerja dari bengkel ilahi yang telah beroperasi sepanjang malam untuk memulihkan jiwa Anda. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, untuk menutup video, jika di sana hari sudah berganti malam, mari kita ambil waktu sejenak untuk datang kepada Bapa dalam doa. Heningkan hati dan pikiran Anda, dan mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam yang Engkau berikan ini. Kami datang di penghujung hari untuk memulai perhentian kami di dalam hadirat-Mu. Kami membawa seluruh keberadaan kami, jiwa dan raga, untuk beristirahat di bawah naungan kepat sayap-Mu. Sungguh, sebuah pemikiran yang menakjubkan. Ya Tuhan, Engkau menciptakan tidur, sebuah keadaan di mana kami paling rentan, paling tidak sadar, dan paling tidak berdaya. Namun, justru dalam kelemahan total itulah kami mengalami penjagaan-Mu yang paling sempurna. Saat kami terlelap, Engkau tidak pernah tertidur. Saat mata kami terpejam, mata-Mu tetap tertuju pada kami. Engkau menjaga nafas kami, detak jantung kami, dan mimpi-mimpi kami. Dan kami mengakui, Tuhan, kami seringkali membawa beban berat ke tempat tidur kami. Ada kecemasan tentang hari esok yang belum pasti. Ada tagihan yang terus menumpuk. Ada kata-kata tajam dari orang lain yang masih terngiang di telinga. Atau bahkan keheningan yang menyakitkan dari orang yang kami kasihi. Kami membawa rasa lelah fisik yang tak kunjung hilang, kekecewaan atas rencana yang gagal, dan ketakutan akan hasil medis yang akan datang.
Semua ini berputar di kepala kami, mencoba merampas damai yang seharusnya kami miliki di malam hari. Namun, di tengah kegalauan itu, firman-Mu datang sebagai jangkar yang kokoh. Mazmur 4 ayat 8 berkata, "Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Ini bukan sekedar janji tidur yang nyenyak, melainkan sebuah deklarasi iman bahwa keamanan kami tidak bergantung pada keadaan, tetapi berdasarkan pada siapa Engkau, ya Bapa. Engkau juga berfirman dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Malam ini, kami menjawab panggilan-Mu itu Tuhan. Oleh karena itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami mengambil otoritas atas malam ini. Kami perintahkan setiap roh kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan untuk pergi dari pikiran dan hati kami. Setiap pikirannya yang menuduh, setiap kebohongan yang mengatakan kami tidak cukup baik, setiap ingatan pahit yang mencoba mencuri sukacita kami patahkan sekarang juga. Dalam nama Yesus, kami deklarasikan bahwa rumah kami, kamar kami, dan tempat tidur kami diselubungi oleh darah Yesus yang kudus. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada gangguan roh jahat, tidak ada teror malam yang diizinkan masuk. Hanya ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kami teringat akan kisah para murid di tengah danau Galilea. Badai mengamuk dengan dahsyat, ombak menyambar-nyambar perahu, dan mereka diliputi kepanikan yang luar biasa. Mereka berpikir mereka akan binasa. Sementara itu, Engkau, Sang Raja Semesta, tertidur dengan tenang di buritan perahu. Seringkali kami seperti mereka. Tuhan, kami panik melihat badai kehidupan kami, lupa bahwa Engkau yang berkuasa atas badai itu ada bersama kami. Kami lupa bahwa kehadiran-Mu adalah jaminan ketenangan kami. Dan malam ini, sama seperti Engkau bangun dan menghardik angin dan danau itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kami percaya Engkau sedang berkata hal yang sama pada badai di dalam hati dan pikiran kami. Engkau yang sama, yang memiliki kuasa untuk menenangkan alam semesta, sedang menenangkan jiwa kami saat ini juga. Kami menyatakan kemenangan atas setiap kekacauan karena Sang Raja Damai ada di sini. Badai di dalam diri kami harus tunduk dalam perintah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kemenangan ini. Terima kasih untuk damai yang Engkau curahkan. Kami menyerahkan tubuh kami yang lelah untuk dipulihkan, pikiran kami yang kalut untuk dijernihkan, dan roh kami yang letih untuk disegarkan oleh Roh Kudus saat kami tidur. Biarlah kami bangun esok pagi dengan kekuatan baru, sukacita baru, dan ucapan syukur yang melimpah. Kami beristirahat di dalam kasih-Mu yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber damai dan peristirahatan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa. Semoga doa ini memberkati malam istirahat Anda dan memberikan kedamaian yang mendalam. Selamat beristirahat di dalam Tuhan. Jika berkenan, berikan like, share, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.